Oke, hari ini kita akan bedah satu perusahaan yang menarik banget, namanya PT Multisarana Intan Iduka Tbk, atau kita sebut saja MSIE. Nah, ini jenis perusahaan yang sering kali lolos dari radar investor kebanyakan, dan justru disitulah potensinya sering tersembunyi. Pernah nggak sih kepikiran buat cari harta karun di pasar saham? MSIE ini kan ada di papan akselerasi. Nah, papan ini ibaratnya tempat untuk perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap bertumbuh. Seringkali, ini jadi area berburu buat investor yang jeli, yang mau kerja ekstra buat gali informasi lebih dalam. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Meskipun MSIE ini di sektor properti, mereka ini bukan perusahaan properti yang biasa kita kenal. Model bisnis mereka itu unik banget dan bisa dibilang sangat defensif. Beda deh dari pengembang apartemen atau perumahan pada umumnya. Yuk kita lihat apa yang bikin mereka beda. Nah, ini dia, pilar kekuatan pertama dari MSIE. Mereka bermain di curug pasar yang sangat spesifik, yaitu sektor pendidikan. Kita akan lihat gimana fokus ini justru jadi keunggulan kompetitif mereka yang solid banget. Gampangnya gini, MSI itu kerjanya membangun gedung, lalu menyewakannya ke sekolah-sekolah internasional. Klien utama mereka saat ini adalah IPH Schools yang ada di Surabaya. Kuncinya di sini nih, bisnis mereka itu sandarannya ke sektor pendidikan, yang kita tahu kebutuhannya itu stabil dan nggak terlalu goyang meskipun ekonomi lagi naik turun. Ini yang saya suka sebut sebagai benteng pertahanan bisnis mereka. Coba deh bayangin, mereka punya kontrak sewa yang panjang banget, sampai tahun 2037. Ditambah lagi, membangun sekolah itu nggak gampang, banyak syarat khususnya. Ini bikin pesaing jadi susah masuk. Hasilnya, pendapatan yang stabil dan aman dari gejolak ekonomi. Oke, model bisnisnya kedengaran kuat ya. Tapi, gimana sama kinerja sahamnya? Nah, disinilah ceritanya jadi seru, kayak naik roller coaster, penuh drama sejak mereka IPO. Perjalanan harganya ini luar biasa loh. Dari IPO di harga 100, sempat anjlok parah sampai tinggal 10 perak. Lalu, bangkit lagi lebih dari 300% cuma dalam setahun terakhir. Pertanyaan besarnya sekarang, apa sih yang bikin harga sahamnya bisa berbalik arah sedramatis ini? Jadi, apa titik balik yang mengubah nasib perusahaan ini? Jawabannya, teman-teman, ada di dalam laporan keuangan mereka, tepatnya di kuartal pertama tahun 2026. Coba kita putar waktu mundur sedikit ke kuartal 1 2025. Waktu itu kondisinya, wah, suram. Perusahaan masih catat rugi bersih hampir 260 juta. Angka ini jelas bikin investor manapun jadi was-was kan? Sekarang kita lompat 1 tahun ke depan, ke kuartal 1 2026. Dan boom, keadaannya berbalik 180 derajat. Dari yang tadinya rugi, sekarang mereka malah untung 173 juta. Ini pembalikan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa rahasianya? Gimana caranya? Ternyata kuncinya bukan cuma dari naiknya pendapatan. Jawabannya ada di efisiensi. Manajemennya gerak cepat dan agresif buat memangkas biaya-biaya operasional. Ini loh ciri-ciri manajemen yang cerdas. Mereka nggak cuma mikirin cara cari duit, tapi juga jago mengencangkan ikat pinggang. Coba kita lihat angkanya langsung deh. Biaya umum dan administrasi mereka pangkas lebih dari 37% cuma dalam setahun. Ini bukan penghematan ecek-ecek ya, ini bukti nyata kalau manajemennya serius berbenah dan ini adalah sinyal yang sangat positif buat investor. Oke, setelah rumah mereka beres secara keuangan, MSIE nggak cuma diam di tempat. Mereka mulai melirik peluang baru untuk tumbuh. Tujuannya Pulau Dewata, Bali. Ini adalah sebuah langkah yang sangat cerdas dan strategis. Kenapa? Karena ini membuat sumber pendapatan mereka jadi lebih beragam, nggak cuma dari Surabaya aja. Plus, mereka masuk ke pasar Bali yang punya banyak komunitas ekspatriat. Cerdas kan? Dan ceritanya nggak berhenti di Bali. Rencana mereka selanjutnya bahkan sudah mengarah ke Ubud dan Tawangmangu. Ini menunjukkan kalau manajemen punya visi yang jelas untuk tumbuh dalam jangka panjang. Oke, ceritanya sampai sini kelihatannya bagus banget ya. Tapi, ingat, sebagai seorang investor yang bijak, kita harus selalu melihat dari dua sisi. Sekarang, mari kita timbang risikonya dan kita bandingkan dengan potensi keuntungannya. Ini adalah risiko-risiko utamanya yang harus Anda pahami. Pertama, ketergantungan pada satu penyewa besar. Kedua, likuiditasnya rendah. Artinya apa? Sahamnya mungkin gak gampang dijual atau dibeli dalam jumlah besar setiap saat. Dan ketiga, volatilitasnya tinggi. Betanya di atas 1, artinya harga sahamnya bisa naik turun dengan lebih tajam dibanding pasar. Anda harus siap dengan hal ini. Sekarang,
Mari kita lihat sisi sebaliknya. Seperti kata Warren Buffett, pasar saham itu seringkali menghadiahi mereka yang sabar. Mari kita lihat potensi apa yang mungkin dilihat oleh investor yang sabar di saham ini. Nah, ini dia salah satu sinyal terkuat dalam investasi, insider buying. CEO-nya sendiri, Pak Immanuel, justru mengumpulkan saham ini waktu harganya lagi di bawah, di kisaran 12–16 rupiah. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan nyata yang menunjukkan keyakinan penuh dari dalam perusahaan. Ini memunculkan pertanyaan yang sangat penting buat kita semua. Kira-kira, apa ya yang dilihat oleh manajemen waktu itu yang nggak dilihat oleh pasar secara umum? Pasti ada sesuatu. Coba deh lihat perbandingan ROA atau Return on Assets ini. Sederhananya, ROA itu ngukur seberapa efisien perusahaan pakai asetnya buat cetak untung. Meskipun angka MSIA masih negatif, tapi angkanya jauh lebih baik daripada pesaing-pesaingnya yang ukurannya jauh lebih besar. Ini nunjukin kalau mereka sangat efisien dalam mengelola aset mereka. Dan inilah inti dari analisis valuasi kita. Harga sahamnya saat ini di Rp72. Sementara, nilai buku per sahamnya, atau kalau kita ibaratkan nilai modal per sahamnya, itu ada di angka Rp77,5. Artinya apa? Artinya, pasar saat ini menghargai perusahaan ini lebih rendah dari nilai aset real yang mereka miliki. Ini adalah sebuah diskon yang menarik bagi value investor. Perlu diingat, tujuan pembahasan kita kali ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual. Tujuannya adalah untuk membekali Anda dengan data dan cara berpikir yang benar supaya Anda bisa mengajukan pertanyaan yang tepat sebelum berinvestasi. Jadi, pada akhirnya, bolanya ada di tangan Anda. Apakah Anda lebih percaya pada kisah pemulihan perusahaan ini dan nilai asetnya yang tampak lebih tinggi dari harga pasarnya? Ataukah Anda lebih khawatir dengan resiko-resiko yang melekat pada saham-saham kecil seperti ini? Itulah inti dari tesis investasi di MSRI.